Halo semuanya, salam jiwa budaya. Perkenalkan, aku Nusapati Motadi Yusuf dari Fakultas Ilmu Budaya dan jurusan aku dari Prodi Rusia angkatan 2021. Sekarang aku menjabat sebagai Wakil Ketua BEM FIB UI periode 2024. Oke, gambaran mungkin aku langsung ke FIB-nya aja kali ya, karena setiap fakultas itu memiliki nuansa yang berbeda dan budaya yang berbeda. Kalau aku sendiri ngerasain kuliah di FIB itu rasanya fun, menyenangkan, dan memang kalau pernah dengar istilah FIB itu Fakultas Ilmu Bersenang-senang, itu bener banget karena aku kuliah di sini seneng banget. Orang-orangnya tuh mayoritas tuh bisa meningkatkan komunikasi dengan baik dan juga mengangkat bagaimana pemikiran-pemikiran kita yang baru kayak gitu. Kalian sendiri kalau misalkan mau kuliah di UI, terutama di FIB, prospek yang bisa kalian dapat itu selain kalian bisa kuliah di duta besar atau misalkan di kedutaan-kedutaan lainnya yang ada di Indonesia atau di luar negeri, kalian juga bisa ke jurusan yang mungkin berhubungan dengan copywriting, dengan komunikasi, dan juga bagaimana kalian mengolah suatu bahasa, terutama bahasa asing ke bahasa Indonesia, atau mungkin kalian banyak sih untuk peluang, apalagi di era sekarang yang sudah lebih digital. Kuliah itu tidak harus menentukan pekerjaan apa kalian nanti, karena FIB sendiri kalau misalkan kalian bisa melihat dari sudut pandang yang luas, FIB ini memiliki masa depan atau rencana ke depan yang jelas. Gitu. Kalau kalian ke FIB, kalian wajib coba namanya ayam kalasan Mas Roni. Itu kalau kalian kesini, kalian bisa ngantri 20 menit cuma nungguin ayam ini, karena orang hampir dari semua UI itu bisa nongkrong ke Kansas cuma demi makan ayam Mas Roni. Di FIB buku Pesta dan Cinta. Awal kita, bagaimana kita mengenal UI secara keseluruhan untuk pertama kali masuk, karena OKK ini kan kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswa ya dari berbagai macam fakultas. Di sini kalian berkesempatan nggak cuma mengenal fakultas kalian sendiri, tapi kalian bisa mengenal juga bagaimana gambaran dari fakultas-fakultas lain yang ada di UI gitu. Mungkin kalian beruntung ya yang merasakan OKK pada tahun ini, karena aku kan angkatan 2021 yang mana masih masanya pandemi. Jadi aku ngerasain OKK cuma masa online, nggak ketemu teman langsung, nggak kegiatan langsung gitu, jadi nggak ngerasain euforianya banget. Jadi kalian yang OKK tahun ini, kurasa bersyukur sih, aku iri sedikit karena kalian bisa ngerasain euforianya secara langsung sih di tempat gitu. Oke, pesan aku untuk kalian jangan takut untuk berteman, kalian jangan ragu untuk membuka diri, karena memang kalian di sini ketika kuliah, walaupun mungkin ada teman SMA kalian yang masuk ke UI juga, tetapi kalian itu akan memulai semua dengan sendiri. Jadi untuk itu kalian harus membuka diri kalian sendiri, dan kuliah untuk berjuang sendiri itu tidak akan bisa. Kalian harus mencari teman-teman seperjuangan lainnya dari berbagai macam tempat dan latar. Kalian semua harus berjuang dan tetap jangan menyerah, harus semangat. Good luck. Harapan untuk OKK, semoga OKK tahun ini ya pasti
bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, lebih meriah, lebih seru, mungkin dengan narasumber-narasumber alumni-alumni yang lebih baik, atau mungkin bisa menghadirkan bintang tamu yang memang berkompeten dan lebih seru. Semoga para mahasiswa yang mengikuti kegiatan OKK ini dapat mendapatkan manfaatnya, nggak secara datang cuma-cuma doang gitu. Semangat buat semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Fajar Sidolaya, bisa dipanggil Fajar, dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2021 Fakultas Ilmu Komputer. Di sini aku sebagai Wakil Ketua BEM Fakultas Ilmu Komputer 2024. Dan di sini ditemani sama teman saya. Kalau aku namanya Hikam Fajuani, bisa dipanggil Hikam, dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi angkatan 2021. Di sini aku sebagai koordinator bidang relasi BEM Fasilkom 2024. Oke. Dari perspektifku pribadi ya, sebagai mahasiswa UI tingkat 3 menuju akhir, ada 3 kata yang bisa ngegambarin bagaimana kuliah di Fasilkom ini. Pertama, bangga. Kedua, pusing. Ketiga, seru. Bangga karena semua orang yang ada di Fasilkom ini pasti bangga ya berkuliah di Fasilkom, dan kalian pun pasti merasakan hal yang sama gitu. Kedua, pusing karena tingkat akademisnya itu berbeda banget sama dengan di SMA. Tapi ada hal lain yang diuji gitu di Fasilkom. Pertama, manajemen waktu, karena tugas di Fasilkom tuh sangat memborbardir. Tapi aku yakin teman-teman bisa melewati semua kalau mengikuti semua rangkaian kegiatan OKK sampai PMB di UI ini. Terus yang ketiga itulah seru. Selain ada kegiatan akademis, juga ada kegiatan non-akademis seperti kepanitiaan dan organisasi. Itu semua bisa menghapus beban pikiran teman-teman tentang akademis dan ikut seruan di panitiaan dan organisasi di Fasilkom dan di UI. Opportunity ya, udah pastinya kayak banyak banget opportunity yang bisa kalian dapatkan kalau kalian kuliah di Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin salah satunya beberapa aku sebutin itu kayak software engineering, terus machine learning, terus kayak UI UX design, UI UX research, product manager, project management, jaringan komputer, dan bahkan yang sempat kemarin ramai tentang cyber security, itu tuh ada juga di Fasilkom. Kalian bisa belajar, walaupun itu minat, cuman kalian bisa ngambil juga itu di semester 4, 3, 4, 5 mungkin itu. Terus selain itu, mungkin keuntungan dari kalian berkuliah di Fasilkom itu kayak kalian punya dosen-dosen yang udah expert di sini dan udah nggak diragukan lagi kemampuan dia di bidang computer science. Dan selain itu kayak mungkin kalian bisa dapat resource dari cutting-cutting yang udah sukses, cutting-cutting yang baru lulus tapi kalian deket, yang kalian bisa minta bantuan untuk belajar, dan pokoknya banyak lah opportunity yang bisa kalian dapat. Dan yang pasti gajinya gede harusnya. Di Fasilkom itu ada 2 gedung, teman-teman. Jadi ada gedung baru disebut Gedbar, ada gedung lama disebut Gedlang. Nah, kantin itu kebanyakan terpusat di gedung lama, dan teman-teman harus cobain semua makanan di gedung lama itu. Gak ada makanan yang gak enak, kayak semuanya enak semua. Ada dari mulai ayam, sate, kebab, minuman-minuman, dan bahkan mie instan pun ada gitu. Jadi menurut aku teman-teman harus coba semua makanan yang ada di Fasilkom. Oke, 3 kata ya. 3 kata. Yang pertama panda, coding, kompetitif. Yang pertama panda. Kenapa panda? Karena Fasilkom itu identik dengan panda. Karena panda itu kan dia punya mata panda kan. Nah itu tuh identik dengan anak Fasilkom yang jarang tidur, laptop terus, itu identik dengan Fasilkom. Makanya panda itu ada salah satu maskot dari Fasilkom. Terus coding ya, udah pasti coding karena kita belajar sini overall kebanyakan coding kan, dari semester 1 kita belajar dasar, tapi kebanyakan kita belajar matematika semester 1 dan 2. Semester 3 sampai ke atas itu kita udah ngoding, udah website, pengembangan web, terus algoritma dan lain sebagainya. Terus kompetitif, ya itu salah satu ini anak Fasilkom tuh kompetitif semua. Lingkungannya di mana-mana kompetitif, bersaing, terus ya gitulah pokoknya. Bagi aku sendiri ya, yang OKK-nya zaman pandemi online,
menurut aku OKK itu masa yang paling bahagia gitu. Karena kita belum tahu akademis di fakultas kayak gimana, belum tahu lingkungannya kayak gimana, apa aja yang mau dihadapi ke sana. Tapi kita dihadapkan dengan teman-teman di berbagai fakultas dengan keragaman karakter dan juga kegiatan-kegiatan yang seru. Jadi ya masa yang paling membahagiakan. Bisa tolong disebutin nggak nih pesan-pesan selama ngejalanin OKK? Oke, pesan-pesan ya. Ya, walaupun aku dulu OKK-nya tuh online 2021, cuman ya cukup berkesan juga kita bisa kenal dengan teman-teman dari fakultas lain, dan bahkan sampai sekarang masih mutualan di Instagram, masih kadang kontakan. Ya pokoknya seru. Dan juga salah satu tugas dari OKK tahun aku tuh dulu kayak ada disuruh bikin future email. Nah itu tuh baru masuk emailnya kemarin dan aku cukup terharu bacanya, kayak ternyata bisa survive ya sampai semester sekarang. Dan waktu itu kan disuruh bikin 2 future email kan, yang satunya udah masuk dan satu lagi tuh belum, itu nanti di tahun keempat aku. Semoga aku nggak nangis bacanya, ya, pokoknya seru lah pokoknya. Menurut gue cuma satu sih yang bisa teman-teman siapkan ya buat OKK kali ini, yaitu semangat teman-teman. Karena OKK itu bukan sehari 2 hari, tapi ada rangkaian kegiatannya, bahkan mungkin nanti teman-teman bahkan merasakan terus sampai ke tingkat fakultas gitu. Jadi teman-teman harus terus semangat, karena kelewat satu momen tuh menurutku gak bisa diulang lagi gitu. Karena teman-teman jadi mahasiswa UI 2024 di awal itu cuma sekali gitu, gak akan diulangi lagi di semester-semester selanjutnya. Jadi tetap terus jaga semangatnya. Oke, semoga harapan kita untuk OKK UI tahun ini ya semoga lebih relevan lagi ke mahasiswanya. Ya mahasiswanya semoga bisa enjoy dengan rangkaian kegiatan OKK. Semoga guest star-nya, kalau ada ya, semoga guest star-nya bagus dan bisa memberi hiburan yang bagus dan memberi insight yang bagus buat mahasiswa baru UI 2024 ya, dan semoga lancar pokoknya OKK UI 2024. Halo, aku Atan dari FISIP jurusan Sosiologi angkatan 2021 selaku Ketua BEM FISIP UI tahun 2024. Aku Marvelis Budianto dari Ilmu Politik 2021 selaku Wakil Ketua BEM FISIP UI 2024. Aku merasa kuliah di FISIP itu menjadi suatu hal yang sangat baik ya, dimana aku bisa berkesempatan untuk belajar banyak dan juga bisa merasakan pemberdayaan-pemberdayaan gitu yang ada di FISIP, dan juga merasakan keberlanjutan di pemberdayaan itu sendiri. Jadi aku lebih merasa hidup, lebih merasa mendapatkan kegiatan dan aktivitas. Wah, kalau di FISIP sendiri, karena kita punya 35 lembaga dan komunitas, yang mana setiap lembaga dan komunitas itu punya kegiatannya masing-masing, maka semua anak FISIP mempunyai banyak kesempatan, opportunity, dan juga wadah untuk mengembangkan minat dan juga bakat mereka. Yang suka olahraga ada wadahnya, yang suka seni juga ada olahraganya, yang suka sosial dan politik juga ada wadahnya. Jadi ketika kalian bergabung di FISIP, kalian punya banyak sekali wadah-wadah ini untuk bisa mengembangkan potensi dan juga minat serta bakat kalian. Oke, biasanya yang sering dijadiin bahasan di sosial media tuh ayam lodo ya. Cuman mungkin ada beberapa makanan di Takor sendiri yang sebenarnya underrated. Itu ada sop iga, ada sate, ada chicken steak gitu juga ya. Ada Chinese food juga, dan itu menurut gua ya makanan-makanan top yang ada di kantin FISIP lah. Kata ya, sebenarnya kalau bisa digambarin dalam 3 kata, FISIP itu egaliter, vokal, dan juga jingga.
Itu sih. Menurut aku, OKK menjadi suatu gerbang penyambut mahasiswa angkatan 2024 yang mana dalam hal ini menjadi tanda bahwa teman-teman angkatan 2024 telah menjadi mahasiswa, terutama jadi mahasiswa di kampus perjuangan. Pas pertama kali menjalani OKK, jujur sangat memorable karena itu menjadi momen pertama aku masuk ke UI dan merasa benar-benar menjadi bagian dari mahasiswa UI itu sendiri. Jadi ada rasa bangga, ada rasa serunya juga dan tentunya menjadi sangat memorable bagi aku, gitu sih. Semoga OKK UI tahun 2024 mampu menjadi wadah perkenalan yang baik bagi mahasiswa UI 2024 terhadap kampusnya sendiri. Dan ketika sudah kenal, maka itu bisa menumbuhkan rasa sayang dan juga rasa sense of belonging di dalam diri mereka terhadap kampus tercinta kita, yaitu Universitas Indonesia. Itu sih. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Arzumar Afzal Gifari dari S1 Reguler Kesehatan Lingkungan 2021. Di sini alhamdulillah diamanahin jadi Ketua BEM IM FKM UI tahun 2024. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Syamim Tahir Ahmad dari S1 Reguler Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Di FKM alhamdulillah diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum BEM IM FKM UI 2024. Campur aduk ya, ada rasa bangga dan ada rasa juga pressure. Kenapa bangga? Karena bangga menjadi bagian dari salah satu universitas terbaik di Indonesia. Kenapa pressure? Karena balik lagi, UI merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Jadi di sisi lain aku ke pressure harus menjadi mahasiswa yang sebaik mungkin gitu. Tapi ya itu juga merupakan tantangan tersendiri yang sekiranya bisa menjadi peluang ke depannya gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, gimana perasaannya menjadi mahasiswa Universitas Indonesia? Senang juga, karena dari dulu emang udah cita-cita pengen masuk UI dan pengen ngerasain gimana sih rasanya iklim organisasi. Karena mungkin waktu angkatan kita itu lagi gebior-gebiornya tentang RUU Omnibus Law kalau nggak salah. Nah, itu jadi kayak penasaran aja terkait gimana sih maksudnya iklim pergerakan mahasiswa yang ada di Universitas Indonesia, dan alhamdulillah tahun ini ngerasain banget gimana rasanya, dan kita juga jadi istilahnya pengurus inti di dalam BEM dan ngerasain lah terkait dengan hal tersebut. Jadi so far sejauh ini bangga banget jadi mahasiswa Universitas Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu ya terkait dengan FKM, karena biasanya kalau orang ditanya terkait dengan FKM itu kerja di mana sih, biasanya mereka jawab kayak paling di puskesmas saja. Tapi sebenarnya setelah kita belajar, nggak sekecil itu proses terkait dengan FKM itu sendiri, karena di kita sendiri di S1 regulernya itu ada 4 jurusan, itu ada gizi, kesehatan keselamatan kerja, ada kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan setelah kita belajar ternyata prospeknya tuh besar banget, karena untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri, mereka kan fokusnya terhadap upaya preventif dan promotif, di mana setiap orang pasti butuh banget terhadap undangan kesehatan itu sendiri kan. Jadi lulusan FKM itu bisa bekerja sebagai ahli dan konsultan di bidangnya masing-masing, contohnya kayak di ahli gizi atau mungkin ahli keselamatan dan kesehatan kerjanya itu juga. Terus bisa menjadi seorang epidemiolog juga, bisa menjadi seorang sanitarian, dan masih banyak lagi terkait dengan prospek-prospek yang bisa didapatkan dari menjadi mahasiswa di FKM UI ini. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri,
Mungkin teman-teman mikir bahwa kesehatan itu kita hanya yang namanya pengobatan dan istilahnya pemulihan ya. Tapi di kesehatan masyarakat ini kita memiliki peluang di mana kita ini memiliki fokus di upaya preventif dan promotif yang udah disebutin Arzu tadi. Nah, jadi selama di FKM kita belajar gimana sih cara kita mempromosikan kesehatan, bagaimana masyarakat ini bisa tetap sehat, dan bagaimana kita bisa memasyarakatkan kesehatan juga. Kurang lebih opportunity yang berbeda dari yang lain di situ sih dari FKM di Rumpun Ilmu. Kalau di FKM sendiri, sebenarnya kita masih masuk ke dalam wilayah rumpun ilmu kesehatan. Jadi total kita ada 3 kantin. Itu ada kantin Erika, terus kantin Matwa, itu yang punya FKM, sama satu lagi kita punya namanya kantin kesehatan. Cuman untuk sekarang masih belum buka. Nah, untuk kantin Erika sendiri, kalau rekomendasi dari aku, itu ada namanya chicken katsu, itu di bagian paling depan. Itu dia tuh bener-bener apa ya, istilahnya selain ngasih makanannya aja, tapi bener-bener diukur gitu kebutuhan gizinya juga, kira-kira berapa sih kebutuhan protein orangnya, jadi kebutuhan karbohidratnya juga, jadi sesuai lah dengan kebutuhan hariannya juga. Sama satu lagi kalau di kantin Erika itu ada yang namanya jus Mas Gali. Nah, kalian harus cobain pisang stroberinya karena itu enak banget. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin dari 2 kantin aja kali ya, kantin Matwa sama kantin Erika. Kalau di kantin Erika itu pertama jelas jus Mas Gali itu the best, kalian harus coba. Terus ada juga nasi kebuli, itu nasi kebuli juga enak, kalian bisa coba juga di kantin Erika. Terus kalau untuk di kantin Matwa itu kurang lebih sih ada nasi bento gitu, itu juga harganya murah 15.000 dan rasanya juga nggak kalah enak. Sama ada es krim, kalau misalkan Depok mungkin kalian ngeliat di UI ini banyak pohon ya, pasti adem. Enggak guys, jadi di siang-siang juga lumayan panas. Jadi untuk es krim siang-siang tuh cocok banget, di FKM di kantin Matwa juga ada. Untuk kantin kesehatan kita masih belum buka, mungkin nanti di semester ganjil teman-teman mahasiswa UI 2024 udah masuk, mungkin insya Allah udah buka untuk kantin kesehatan. Oh ya, mungkin FYI aja terkait dengan kantin kesehatan, karena semester depan juga udah mulai buka rencananya, jadi itu salah satu bisa dibilang kantin unggulan juga, karena sebelum-sebelumnya juga udah pernah diliput di berita gitu, di YouTube juga ada kalau misalkan kalian cari kantin kesehatan FKM UI. Jadi itu bener-bener kayak kantinnya tuh ada fun fact gizinya masing-masing per makanan, terus juga istilahnya bener-bener menerapkan ilmu-ilmu kesehatan masyarakat. Oke, karena kita selama ini udah belajar terkait dengan FKM UI, 3 kata yang mewakili bisa dibilang itu ada ilmu, terus ada seni, dan satu lagi mungkin preventif kali ya, pencegahan. Iya. Oke, kalau dari aku sendiri, OKK ini merupakan ajang di mana setiap mahasiswa UI bisa mendapatkan kesan-kesan pertama di kampus yang hendak mereka 4 tahun ke depan akan menimba ilmu. Jadi kayak kurang lebih di OKK ini kita bisa mendapatkan kesan-kesan pertama terkait kampus UI dan lingkungan sekitarnya. Kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku. Iya, kalau menurut aku OKK ini merupakan istilahnya langkah pertama bagi mahasiswa UI tahun 2024, karena ini tuh merupakan langkah di mana kalian bisa mengenal terkait dengan gimana sih dunia perkuliahan itu, karena mungkin ada beberapa yang mengalami culture shock dari SMA terus juga ke kuliah, dan di OKK ini juga kalau sepengalaman aku seneng banget sih rasanya kalau ikut OKK itu, karena selain ketemu sama mahasiswa yang mungkin sejurusan, tapi bisa menambah relasi juga ke teman-teman yang istilahnya di luar fakultas kita juga gitu loh. Oke, kalau kesan-pesan selama menjalani OKK dari aku sendiri kan dulu menjadi peserta OKK UI itu di tahun 2021, yang dimana rangkaian kegiatannya itu kebanyakan masih secara daring ya. Tapi dengan dilaksanakan secara daring tuh menurut aku bukan berarti kita nggak dapat kesan atau pesan sama sekali dari terlaksananya OKK 2021. Yang paling berkesan menurut aku sih pas penugasan ya. Sebenarnya mungkin teman-teman mahasiswa UI 2024 pertama kali mendengar penugasan pasti kayak bakal berat atau mungkin kayak bakal ngerepotin. Tapi kalau dari aku sendiri setelah menjalani OKK, ngelihat penugasan-penugasan yang diberikan OKK UI itu selalu memiliki esensinya tersendiri gitu loh. Jadi
coba nanti kalian semisal udah mendapatkan penugasan, kalian coba melihat lebih lanjut gitu, kira-kira penugasan yang diberi ini tuh esensinya apa sih untuk kita gitu. Yang pastinya dari OKK itu sendiri bakal memberikan penugasan yang akan bermanfaat juga bagi kalian. Ya gitu sih yang paling berkesan ya penugasannya, yang tentunya ada esensinya. Oke, kalau misalkan dari aku kesannya, kalau misalkan waktu kita dulu, waktu menjalani OKK, waktu istilahnya kita baru melangkah lah ke dunia perkuliahan, kesannya pasti rasanya capek banget ngikutin OKK itu, apalagi rangkaiannya panjang dan belum nanti kita di samping itu harus ngurusin kegiatan akademik kita juga dan kita harus istilahnya beradaptasi juga dengan dunia perkuliahan, istilahnya capek banget. Tapi yang paling dikangenin itu ya waktu kita menjalani itu, karena masa-masa awal ini, istilahnya masa-masa OKK ini itu nggak bakalan terulang lagi dan emang ada di awal-awal doang. Jadi istilahnya walaupun kita capek ngejalaninya, tapi justru hal-hal tersebut yang paling bikin kita kangen, kayak gimana kita diskusinya, kita begadang sampai malam buat ngerjain penugasan-penugasannya, dan hal-hal tersebut yang mungkin kalau misalkan kita sekarang udah semester 6 ya, udah masuk ke semester 2 juga. Jadi hal-hal itu yang bikin kita kayak, aduh pengen OKK lagi nih, pengen balik lagi ke masa awal. Jadi itu sih, dan mungkin kalau pesannya buat mahasiswa UI 2024 nanti, jalanin aja apapun kegiatan OKK itu, karena apapun kegiatan yang dilakukan pasti akan ada esensinya masing-masing, akan ada maksud dan tujuannya tertentu, dan kalian akan merasakan itu ketika nanti udah menjalani perkuliahan dan apa ya istilahnya kalian benar-benar bisa beradaptasi lah dengan mengikuti OKK ini. Kalau yang harus dipersiapkan, kalau yang harus dipersiapkan dari mahasiswa UI yang akan menjadi peserta dari OKK UI itu sendiri, menurut aku tuh lebih ke mental. Kenapa mental? Karena dalam mengikuti seluruh rangkaian OKK UI itu, kita ada yang perlu namanya time management atau manajemen waktu. Gimana kita mengatur waktu, terus juga ada namanya mengatur prioritas dari kegiatan yang kita miliki gitu. Jadi ya tentunya dalam mengatur itu semua kita juga perlu mental gitu kan. Nah jadi kalau intinya kalau dari aku yang harus dipersiapkan itu lebih ke mental, terus kemampuan mengatur waktu sama kemampuan mengatur prioritas kegiatan. Gitu. Mungkin mau nambahin aja dari Samim yang tadi udah bilang, aku mau ngasih tips and tricks aja, kayak kalau misalkan aku harus menjalani OKK ulang nih, apa yang akan aku lakukan? Mungkin aku akan lebih istilahnya berani gitu loh untuk berkenalan dengan orang yang istilahnya baru aku kenal, mungkin yang sekelompok dulu lah, karena istilahnya kalau misalkan aku tahu ini dulu, kayak mungkin aku lebih gampang untuk merich orang dan lebih banyak untuk punya teman lagi gitu. Jadi istilahnya nggak usah takut untuk memulai conversation duluan, memulai percakapan duluan, tapi istilahnya kayak berani aja dulu, mulai aja dulu langkah itu. Apapun itu, mau baik dari berkenalan dengan nanti sesama angkatannya atau mungkin sama kakak kelasnya juga, itu mulai aja dulu, berani aja dulu. Overthinking yang mungkin nanti ada di kepala itu singkirin aja dulu gitu sih. Kalau dari aku harapannya ini mungkin secara keseluruhan ya, gak cuma untuk OKK UI aja. Aku harapin untuk mahasiswa UI 2024 juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin kalian untuk mencari tahu, mengeksplor banyak hal di OKK ini gitu loh. Semoga juga selain itu untuk di OKK UI 2024-nya semoga bisa memberikan kesan yang baik untuk teman-teman mahasiswa UI 2024 selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan OKK UI 2024. Itu kurang lebih. Kalau dari aku mungkin harapannya untuk OKK UI tahun 2024 ini semoga bisa menjadi wadah yang mana bisa menjadi tempat untuk para mahasiswa UI 2024 untuk istilahnya kenal lebih dekat dengan lingkungan universitasnya juga, lingkungan fakultasnya juga, dan mereka harapannya sih untuk mahasiswa UI 2024 setelah mengikuti OKK ini akan lebih mudah untuk menjalani perkuliahan ke depannya, gitu sih. Baik. Oke, perkenalkan, nama aku Latif dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, angkatan 2021. Sekarang menjabat sebagai Ketua BEM FHUI tahun 2024. Halo, aku Farel Putrawan, FHUI angkatan 2021, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua BEM FHUI 2024. Oke.
kuliah di FHUI pertama seru banget karena banyak teman-teman dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah di Indonesia ada semua di FHUI. Lalu juga dari segi perkuliahan kita diajarkan secara kritis gitu. Jadi FHUI nggak cuma untuk membaca undang-undang, tapi lebih kritis soal undang-undang tersebut maksudnya apa dan apakah undang-undang tersebut sejalan dengan tujuan dari bangsa dan negara. Selain itu juga fasilitas di FHUI lumayan bagus gitu. Kita ada dari gedung baru, gedung ILRC, terus yang paling terkenal itu dari patung Djoko Sutomo. Lalu ini ada di sini, ada di Museum FHUI, lalu juga ada Perpustakaan FHUI atau PDRH. Oke, untuk di FHUI itu sendiri banyak sekali hal yang diajarkan, dari mulai yang paling mendasar sampai paling yang mendetail. Bahkan di FHUI tidak hanya mempelajari hukum itu sendiri, banyak cabang yang juga mempelajari ilmu lainnya, seperti mungkin kita melipir sedikit ke kedokteran, kita belajar forensik, kita juga belajar mata kuliah yang memang tidak hanya sebatas materi-materi hukum itu sendiri. Sehingga prospek yang didapatkan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia banyak sekali opportunity-nya. Jadi untuk mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2024 yang masuk ke FHUI, jangan ragu karena kalian memiliki opportunity yang sangat luas. Oke, kantin di FHUI ada banyak sebenarnya, semuanya rekomendasi. Mungkin ya untuk kalau kalian bingung, pertama bisa cobain dari Mas Agus, itu ada ayam goreng, lalu kalau ayam bakar ada di atas, di lantai 2, cuma saya lupa namanya. Lalu kalau mau minuman bisa beli jus juga, jadi di FH juga jual jus. Lalu kalau mau mie ayam juga ada, bubur ada, segala macam ada deh, gitu pokoknya. Oke, mungkin untuk 3 kata yang mewakili FHUI, yaitu pertama merah, lalu joksut, dan juga ada tenmer itu sendiri. Oke, kalau gitu sekarang lanjut ke pertanyaan tentang OKK. Apa sih arti OKK buat kakak-kakak? Oke, arti OKK itu bagi aku sebagai perkenalan aku terhadap lingkungan kampus. Bagaimana aku dikenalkan dengan teman-teman yang ada di berbagai jurusan gitu. Jadi temanku banyak dari FISIP, dari vokasi, dari FIB, aku kenal semuanya di OKK gitu. Lalu juga di OKK aku banyak belajar tentang cara menghadapi perkuliahan nantinya gitu. Karena mungkin dari teman-teman banyak yang merasa setelah lulus SMA merasa kagok dengan dunia perkuliahan. Nanti di OKK terlebih oleh mentor-mentor kalian akan diajarkan seperti itu. Pun dari tugas-tugas OKK juga sangat memperkenalkan UI itu sendiri dan juga bisa untuk menggali jati diri kalian lebih dalam gitu. Jadi kalian nantinya bisa untuk menggali jati diri kalian diawali di OKK, lalu sepanjang belajar kalian bisa menggali lagi lebih dalam jati diri kalian. Oke, selama aku menjalani OKK saat aku masih baru masuk ke dalam Universitas Indonesia, tentunya banyak sekali pengenalan-pengenalan terhadap sistem-sistem, terhadap budaya, terhadap Universitas Indonesia itu secara umum, bahkan juga secara detail. Dan itu sangat memberi kesan bagaimana pada akhirnya saya itu menjalankan perkuliahan di Universitas Indonesia sampai saat ini. Mungkin kesannya itu akan sangat menyenangkan karena tidak hanya pengenalan, tapi kita juga semakin dekat tidak hanya dengan mahasiswa dari fakultas sendiri, tapi juga dengan mahasiswa fakultas lainnya. Oke, saran saya gali lebih dalam mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh OKK, lalu juga gali lebih dalam
potensi-potensi serta profil-profil dari UI sendiri melalui OKK, baik melalui acara dari OKK maupun dari mentor-mentor kalian. Selain itu kalian juga bisa menyiapkan segala hal terkait kebutuhan OKK, terkait dengan tugas-tugas yang akan diberikan, serta jangan lupa untuk berkomunikasi dan berteman dengan teman OKK kalian, karena teman OKK kalian akan menjadi teman kalian selama di UI nantinya gitu, karena kalian juga nggak akan berteman dengan dari fakultas kalian aja, tapi juga harus dari fakultas-fakultas yang lainnya juga. Jadi seperti itu. Dan apa harapan dari kakak untuk OKK UI tahun ini? Baik, harapan aku untuk OKK UI tahun ini, khusus tahun 2024, semoga bisa memberikan suatu kesan yang baik kepada mahasiswa UI tahun 2024, memberikan pemahaman yang memang harus mereka pahami bagaimana mereka menjalankan perkuliahan sebagai mahasiswa UI itu sendiri. Semoga juga untuk OKK UI berjalan dengan lancar semuanya, karena kebetulan PO-nya juga dari Fakultas Hukum, dan saya yakin bahwa OKK UI tidak hanya PO-nya, namun semua panitianya memiliki kapabilitas yang sangat baik untuk menjalankan panitia ini, dan semoga OKK UI semakin lancar. Halo teman-teman Angkatan 2024, kenalin, nama aku adalah Farisi, biasa dipanggil Faris. Aku tahun ini mahasiswa FIPA UI, program studi geografi Angkatan 2021. Aku Badi, dari FIPA UI Angkatan 2021, jurusan geologi. Dan tahun ini kebetulan kami diamanakan menjadi ketua dan wakil ketua BEM FIPA UI 2024. Oke, ini menurut aku pribadi, personally aku juga orang yang tipenya di awal itu kampus oriented banget. Jadi masuk UI itu udah emang jadi impian aku dari zaman aku SD, SMP, SMA, emang dari awal tuh udah kepikiran banget mau masuk UI. Dan kalau misalnya ditanya gimana gambaran kuliah di UI, terutama di Fakultas MIPA, mungkin teman-teman yang emang punya mimpi yang sama, teman-teman yang emang udah punya ekspektasi baik, semuanya itu bisa terrealisasi teman-teman di UI maupun di Fakultas MIPA. Aku pribadi merasakan bahwa ketika jadi mahasiswa, hal-hal yang tadinya teman-teman ngerasa jauh gitu, teman-teman mungkin dulunya nggak pernah kepikiran untuk ketemu orang-orang penting, ketemu tokoh-tokoh ternama, tapi di UI, terutama di MIPA, teman-teman bisa dapat opportunity itu. Teman-teman yang dulunya mungkin nggak pernah kebayang gitu, organize event yang lebih besar dari ketika kita jadi siswa, di mahasiswa teman-teman bisa dapetin itu. Jadi intinya gambaran kuliah di UI adalah hal-hal yang emang tadinya teman-teman anggap itu belum bisa digapai, mungkin dengan masuk UI itu jadi satu langkah lebih dekat untuk digapai. Oke, untuk opportunity pasti banyak banget ya. Apalagi tadi sempat di-mention Faris tentang opportunity. Sebenarnya banyak banget opportunity dan hal baru yang bisa teman-teman dapat. Kalau di FIPA UI, apalagi sekarang teman-teman nggak perlu takut nih ya mendengar kata FIPA yang kasarnya terlalu ilmu eksak dan segala macam, karena mungkin sekarang fakultas MIPA ini terutama sains itu udah berkembang banget, apalagi ada yang namanya STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi pasti prospeknya banyak banget untuk teman-teman bisa explore lagi lebih jauh, dan juga itu di dunia pasca kampus ya. Di kampusnya banyak banget sih teman-teman, kayak kita ada himpunan, ada BEM, dan juga ada namanya student chapter, yang mana itu organisasi, tapi teman-teman bisa lebih menjurus lagi tentang suatu hal atau topik yang teman-teman interest. Mungkin aku izin nambahin sedikit. Jadi intinya opportunity yang bisa didapat di FIPA UI adalah MIPA sebagai fakultas dan orang-orang yang ada di dalamnya. MIPA sebagai fakultas itu aktif banget teman-teman untuk bisa dukung apapun program dan juga inovasi teman-teman. Kita punya dosen yang sering banget ya, sering banget support kegiatan mahasiswanya. Bahkan gak heran sekarang ngelihat teman-teman mahasiswa FIPA UI yang banyak bukan cuma belajar di sini, tapi juga exchange keluar. Kita program magangnya banyak di luar juga. Dan kedua adalah orang-orang yang ada di MIPA.
aku ketemu Badi, ketemu teman-teman yang ada di sini, orang-orang yang emang punya semangat untuk bisa jemput opportunity itu, karena jadi mahasiswa tinggal bagaimana kita untuk bisa kita memilih gitu, apakah kita mau diem aja menunggu opportunity itu datang, atau kita mau bangun, kita mau bangkit, kita mau menjemput opportunity itu sendiri gitu. Wih, banyak ya Mas? Banyak, pasti banyak banget. Apa tuh Pak? Kalau buat aku pribadi nih, mungkin nanti Badi beda sendiri. Aku tuh suka banget ayam kalasan, ayam bengis tuh, sama satu lagi sate itu biasanya aku suka makan itu. Benar-benar. Terus juga kebetulan tadi, jadi FIPAUI itu udah nggak cuma yang kantin-kantin biasa, ada kopi kenangan. Terus tadi juga baru nyobain gokana. Ya, jadi kayak banyak banget makanan kayak nggak perlu kita spill semua di sini sih. Teman-teman langsung ke Dallas aja deh mendingan. Iya. 3 kata ya emang. Sebenarnya sulit sih kalau 3 kata doang. Soalnya di sini ada banyak ribuan kata yang sebenarnya bisa mewakili Mita. Beragam banget ya di sini. Oke, mungkin pertama ini bukan kata, ini kata karena ada stripnya. Biru hitam, soalnya makara kita. Biru hitam, ini jadi satu kata. Terus juga mungkin kesatria kali ya. Karena kita ya tadi Faris sempat mention kayak yang menjemput opportunity dan segala macam itu harus punya semangat kesatria. Dan juga yang terakhir tadi ya kantin kita Dallas. Karena itu bukan cuma kantin buat kita doang tuh, kayak ada fakultas-fakultas saya juga banyak kesini. Oke, ini menurut aku pribadi dulu ya. OKK waktu itu kebetulan aku mahasiswa angkatan 2021. OKK aku waktu itu online, tapi walaupun online itu sebenarnya tidak mengurangi kehikmatan acaranya. Yang paling aku suka dari OKK waktu itu adalah program mentoringnya gitu. Karena dari mentoring itu benar-benar kita bisa di-provide gitu sama mentor apapun yang kita pengen tahu dari cerita-cerita seremnya UI. Biasanya kan anak mahasiswa angkatan 2024 itu suka bertanya kan, ada cerita-cerita apa sih yang dibalik fakultas-fakultas di UI itu bisa di-provide sama mentor-mentornya, dan juga cerita-cerita tentang yang lainnya yang dibikin penasaran gitu sama mahasiswa yang emang baru mau masuk. Iya, bahkan sebenarnya yang paling menarik ya OKK 2022 deh, yang mereka ada membatik apa segala macam, itu menarik banget sih. Benar-benar OKK ngasih kesan yang luar biasa, apalagi kayak buat kita adaptasikan di awal-awal, dan teman-teman OKK itu teman-teman pertama dan juga mentornya sih. Dan intinya kami melihat OKK itu sebagai pintu gerbang utama, pemberi apa ya istilahnya tuh, pemberi pembinaan. Iya, pembinaan dan juga pengenalan. Dan terakhir pasti first impression pertama untuk UI. Jadi OKK itu jadi first impression utama UI itu seperti apa. OKK itu baru gambaran teaser dikit aja tuh. Iya, nanti tipis. Kehidupan di UI pasti akan lebih beragam lagi. Setuju. Sejujurnya tahun 2021 itu jadi tahun yang apa ya, excited banget pasti buat kita karena jadi mahasiswa baru, dan apalagi fun fact-nya aku tuh ngambil jaket kuning tuh pas ulang tahun. Jadi gitu. Kayak wah pas banget. Terus ditambah lagi ada mentoring OKK yang mentornya juga dari MIPA. Jadi kayak ngerasa close banget, dan juga kalau nggak salah tuh kita ada tugas juga pada saat itu yang mana jadinya ngasih apa ya, kesan yang baik lah. Jadi walaupun kita dari beda-beda fakultas, tapi ternyata lewat OKK ini bisa punya teman banyak gitu. Terus juga pasti yaudah sih itu aja sih kesan yang paling menarik. Kalau pesannya mungkin ya, pesannya kayak ya OKK itu tadi yang Faris sempat mention, ini adalah gerbang utama, langkah pertama kalian untuk dikenalin, dibina, dan segala macamnya tentang UI. Dan pastinya nanti ke depannya OKK ini tuh jadi bare minimum kehidupan kalian lah. Kayak kalau nggak seru di OKK, masa iya? Bisa di-cut gak itu? Selalu over. Udah itu udah. Sekarang kira-kira ada gak nih saran atau misalnya hal apa aja sih yang harus disiapin sama mahasiswa U24 kalau ngejalanin OKK? Oke, ini kalau menurut aku pribadi ya, siapin energi sebanyak-banyaknya. Karena OKK itu momen pertama, pastinya energinya masih meluap-luap, tapi terus disimpan aja energinya karena banyak banget hal yang perlu dieksplor di UI selama 4 tahun ke depan, teman-teman. Jadi sebenarnya eksplorasi UI itu bukan berarti di tahun pertama, tapi tahun kedua, tahun ketiga, sampai nanti teman-teman di tahun keempat itu pasti akan terus dapat hal baru di UI. Jadi siapin terus aja energinya karena UI pasti bakal kasih banyak keseruan lah ke teman-teman ke depannya. Oke, kalau dari aku pribadi harapannya pasti OKK bisa apa ya, memfasilitasi lah semua kebutuhan teman-teman mahasiswa baru, karena pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa baru. Terus juga pastinya OKK ini harus lebih seru lah daripada tahun-tahun sebelumnya gitu, karena apa ya, ketika hari puncak OKK pasti semua rame. Bahkan fun fact, selama kadang acara di
di mana? Di gedung Rotunda ya? Iya, Balairung. Di Balairung itu masih banyak angkatan-angkatan lainnya yang masuk selain maba karena cuma pengen ngeliat OKK. Jadi make sure sih OKK bisa, yang paling penting ngefasilitasin kebutuhan mahasiswa sih, itu aja. Kalau dari aku mungkin gak jauh beda juga. Pertama tadi pasti memfasilitasi kebutuhan dari teman-teman mahasiswa angkatan 2024 yang masih penasaran banget gimana sih kehidupan kampus di UI, terutama di fakultasnya masing-masing. Itu yang pertama. Dan kedua, OKK itu selalu punya mata acara yang menarik. Dari talk show-nya itu udah ngundang tokoh-tokoh ternama, kemarin Najwa Shihab, dan harapannya sih tahun ini tokoh-tokohnya juga makin top lagi gitu kan. Alumni-alumni UI yang mau udah sukses itu bisa diundang lagi gitu untuk jadi ngisi talk show di closing-nya OKK. Dan juga biasanya tuh terakhir ada gestar ya? Iya, ada gestar ya. Jadi itu jadi salah satu selling point-nya juga tuh dari OKK UI tiap tahunnya. Jadi harapannya semoga semakin improve aja dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Iya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan aku Dika Kemal Akbar dari akuntansi FEB UI angkatan 2021. Saat ini aku diamanah BUI tahun 2020. Oke, tentunya kuliah di FEB UI sangat menyenangkan dan membanggakan ya bagi diri aku maupun ya mungkin teman-teman lainnya. Jadi khususnya di FEB juga kita mahasiswa diberi dukungan yang sangat baik dari segi pembelajaran yang optimal, dengan dosen pengajar, materi pembelajaran, serta fasilitas-fasilitas yang tersedia di FEB UI sangat mendukung pembelajaran bagi kita di sini. Selain dari segi akademis, FEB UI juga mewadahi mahasiswanya untuk berkembang menjadi lebih baik dengan cara mengikuti berbagai kegiatan, contohnya seperti kepanitiaan, UKF, dan juga organisasi. Nah, terkait prospek kerja, FEB UI juga mewadahi mahasiswanya dengan berbagai mata kuliah pilihan yang bisa diterapkan dalam dunia kerja nantinya. Seperti contohnya nanti mungkin teman-teman sebagai mahasiswa FEB UI bisa menjadi konsultan, auditor, ataupun akuntan. Dan juga masih banyak hal lain yang bisa kalian explore sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Jadi sebenarnya banyak banget makanan-makanan yang bisa kalian cobain nih. Mungkin kalian bisa cobain satu-satu nanti. Kalau buat aku sendiri, aku favorit ada namanya ayam bakar bumbu Bali. Nanti kalian bisa cek aja di kantin FE atau kafe. Tiga kata mewakili FEB UI itu ada tiga: fakultas, event, dan bazar. Oke, menurut aku OKK merupakan rangkaian pengenalan pertama bagi mahasiswa UI 2024 nih. Jadi teman-teman semua bisa mendapatkan informasi mengenai Universitas Indonesia secara menyeluruh, mulai dari kegiatan, lingkungan, maupun fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Oke, menurut aku kakak di tahun aku cukup berkesan ya, karena aku bisa mendapatkan teman-teman baru, terus juga kan itu dari berbagai jurusan dan fakultas juga, jadi bisa mendapatkan experience yang lebih lah di kakak. Aku juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga dari mentor yang bisa membantu aku di fase awal masa pengenalan di kampus. Oke, sebenarnya nggak ada saran yang mutlak sih dari aku. Paling tetap enjoy aja acaranya, have fun sama teman-teman baru, enjoy sama acaranya, dan lebih semangat aja untuk ngejalaninnya karena ini masih masa adaptasi kalian di lingkungan perkuliahan nantinya. Oke, harapannya semoga OKK tahun ini terus berkembang menjadi lebih baik dan bisa mengakomodasi serta membantu teman-teman mahasiswa UI 2024 dalam berkembang di perkuliahan nantinya. Halo semuanya, kenalin aku Iku Amalia dari Fakultas Ilmu Keperawatan jurusan Ilmu Keperawatan angkatan 2021 sebagai Ketua BEM FIK UI 2024. Dan aku Sifarona Putri, Fakultas Ilmu Keperawatan juga sebagai Wakil Ketua BEM FIK UI 2024. Oke, jadi kita udah hampir masuk ke tahun ketiga, semester 6 mau naik ke 7.
Di sini seru banget kuliah di FIKUI karena kita biasanya tuh sistem belajarnya benar-benar menarik ya Sif. Penuh sama diskusi, tapi sebelum diskusi kita harus punya bekal ilmunya dulu lewat LTM, lembar tugas mahasiswa. Nah nanti setelah di LTM itu baru nih kita bakal banyak diskusi, terus juga nanti kalau misalnya kalian udah masuk ke semester 3, 4 dan seterusnya itu bakal banyak banget praktikum. Nah biasanya di praktikum itu yang bener-bener bikin kita dapat ilmunya, terus juga dapat pengalamannya. Yang as a nurse banget ya? Betul banget, yang bener-bener udah masuk ke ilmu keperawatannya banget dah. Nah menariknya lagi adalah setelah kita belajar praktikum di lab, itu di akhir semester biasanya kita bakal rolling ke rumah sakit buat praktikum klinik. Kira-kira kayak gitu gambaran buat kuliah di FIK. Oke, peluang. Bicara soal peluang, kita masuk di UI nih, berbangga hati pakai jakun, pasti peluangnya gede banget dong. Di FIK ini mungkin ada estimate orang-orang kayak oh jadi perawat di rumah sakit, tapi nggak itu doang teman-teman. Kita kuliah di sini, tadi yang seperti aku udah bilang, kita ke rumah sakit itu bener-bener ngerasain tadi as a nurse tadi, udah belajar di labcom, ketemu sama alat-alat medis gitu ya, nursing kit. Terus kita implementasi di nanti di rumah sakit, kita berhadapan sama klien, dibantu kakak residen. Prospek kerjanya juga nggak cuman soal kita bisa jadi perawat klinik doang. Sebenarnya kita juga bisa jadi wirausaha, kita juga bisa jadi dosen dan sebagainya. Dan opportunity yang lain adalah kita memiliki beberapa departemen gitu ya. Ada jiwa, ada maternitas, ada anak dan lain sebagainya. Dan pasti itu menarik banget gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya buat mahasiswa sarjana, kita pastinya tuh kegiatannya bakal di Erika, Rumpun Ilmu Kesehatan. Nah, nanti pasti teman-teman yang di Erika juga bakal nyaranin yang sama, yaitu minumannya apa ya sih? Mas Gali. Jadi harus nyobain jus Mas Gali, apalagi kalau kalian pengen di mix kayak strawberry campur sama jeruk, terus juga apel dicampur sama jeruk, itu enak banget. Parah. Terus kalau makanannya itu biasanya ada namanya Jawir. Itu juga enak. Tapi selain itu buat mahasiswa pasca sarjana itu juga ada di FIK. Kita punya kantin, nama kantinnya adalah Nurse Cafe sama Nurse Kantin. Nurse Cafe sama Nurse Kantin. Jadi teman-teman yang penasaran boleh juga cobain di sana. Itu juga prinsipnya hampir sama di Erika ya sih, higienis banget. Terus juga makanannya variatif. Gitu. Oke, tiga kata. Ada nurse, caring, sama terapeutik. Oh kakak, orientasi kehidupan kampus. Di awal nih itu buat kita tapi ngerasainnya online ya sih, sayang banget. Jadi kita online, tapi walaupun online tuh banyak banget hal-hal yang kita dapat. Contohnya ketemu sama mahasiswa UI yang benar-benar dari berbagai fakultas. Mungkin itu pertama kalinya kita ketemu dari orang-orang dari berbagai fakultas. Terus juga OKK ini beneran yang ada beberapa misi kan yang kita lewatin. Nah itu juga jadi ajang buat kita tahu, kenal lebih dalam UI, buat kita tahu ke depannya oh gimana ya bisa explore UI lebih dalam tuh. Oke, karena kita online masa OKK UI 2021, vibing yang paling terasa adalah deg-degannya atau ngerasanya tuh pas nyanyi lagu Genderang UI. Universitas Indonesia, Universitas kami, Pak Dibio, keren banget Pak, respect. Ya itu vibing yang pertama, terus kayak kita juga dikenalin sama Mars FIK yang wah gila ternyata arti dari lagu setiap baitnya tuh ikonik juga. Kayak gimana gitu. sih? Fakultas Ilmu Keperawatan mendidik profesi yang mulia. Oke. Anak FIK tungguin ya nanti ya. Betul. Terus juga rasanya apa ya, semangatnya ada dan excitednya dan bangganya sih. Karena di OKK walaupun online kita harus on cam terus pakai jakun. Dan tadi ketemu teman-teman dari fakultas lain itu yang nambah relasi di awal karena kan habis itu follow-followan mutualan terus kayak ih keren banget OKK di fakultas lu gitu-gitu. Kita sharing gitu sih. Yang harus disiapin sama mahasiswa I24 buat menjalani OKK. Wah, kasih saran. Kita berasa mahasiswa tua banget nih ngasih saran.
Tapi yang jelas karena itu ajang buat awal-awal mungkin malu-malu ada ya sih. Malu-malu tuh pasti ada. Deg-degannya. Tapi bangganya juga ada. Jadi silakan diolah perasaannya itu buat jadi suatu hal yang bisa bikin kalian nambah relasi pastinya. Terus juga silakan mulai gali potensi kali ya sih. Karena di UI kan banyak banget UKM. Terus juga ada berbagai fakultas-fakultas yang mungkin kalian bakal ada jurusannya lagi di dalam. Silakan dinikmati aja. Tapi jangan lupa buat saling dapetin teman baru dan juga mulai ngumpulin pundi-pundi ilmu. Oke, semoga tahun ini tuh bisa deket banget sama mahasiswa sekalian. Terus juga bisa jadi jembatan untuk mahasiswa nih datang ke UI. Oh gini di UI, oh gini rasanya jadi mahasiswa Universitas Indonesia. Halo Habib Raya Makara. Perkenalkan, nama aku Nadila Yaskintani Putri Shinatra. Aku Andri Maulana. Kami berdua dari Vokasi. Aku dari jurusan Administrasi Asuransi dan Aktuaria angkatan 2022. Aku dari jurusan Fisioterapi UI angkatan 2022. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua BEM Vokasi UI 2024. Dan aku menjabat sebagai Wakil Ketua BEM Vokasi UI 2024. Oke, kalau ditanya perasaannya kuliah di Universitas Indonesia, yang pasti bangga banget karena we are the Yellow Jacket. Nah, kalau misalkan gambaran kuliah di Vokasi, yang pertama itu adalah kami bangga banget dan senang bisa jadi bagian dari Triwarna karena di sini kita benar-benar bisa nge-maintain masa depan kita dengan sangat baik di Vokasi UI. Betul. Kalau aku senang banget tentunya. Selain aku dapat pendidikan yang layak untuk aku juga dapat banyak banget teman-teman yang nge-support aku untuk kuliah, untuk berorganisasi, dan banyak banget yang bikin aku senang karena pertemanan. Oke, untuk opportunity yang ada di Vokasi, seperti teman-teman tahu bahwasanya Vokasi itu adalah sekolah terapan yang mana kita lebih banyak praktiknya daripada materi. Dari situ kita bisa tahu bahwasanya opportunity kita itu adalah kita lebih tahu, lebih unggul duluan daripada teman-teman yang lain karena kita sudah tahu praktik kerja lapangannya itu seperti apa. Nah, kita juga sudah berafiliasi dengan berbagai macam perusahaan yang ada karena kita terdiri dari 15 jurusan yang terdiri dari departemen yang banyak, yaitu ada administrasi bisnis, sosial humaniora, lalu juga ada rumpun kesehatan, yang mana 15 prodi tersebut bisa berkembang dengan sangat baik. Betul. Dan tentunya karena kami terafiliasi juga dengan banyak perusahaan, maka prospek kerja dan juga prospek magang akan sangat terbuka sehingga nantinya kita bisa lebih independen dan juga lebih terdepan gitu. Makanan mungkin ini rekomendasi dari kami berdua ya. Yang pertama tentunya ada somai batagor yang mengasap ganteng. Nah, keunikannya adalah kalau batagornya udah mateng, biasanya Mang Asep suka manggil, "Nih ganteng, nih ganteng," gitu. Betul. Terus Mang Asep juga word of affirmation banget anaknya, orangnya. Jadi kayak kalau manggil kita tuh yang kayak sini cantik, sini ganteng betul, gitu. Jadi kalian harus cobain dipanggil cantik atau ganteng sama Mang Asep. Iya, dijamin salting. Iya, betul. Gitu. Terus yang kedua ada ayam penyet sambal ijo belokan. Iya. Iya. Keunikannya biasanya kalau ayamnya udah jadi, kita tuh suka dipanggil nyet-nyet gitu. Dan itu yang jadi ciri khas dan daya tarik kami mau makan di ayam penyet selain enak gitu. Iya, betul. Terus yang terakhir yang tentunya banyak banget orang tahu yaitu adalah es krim karambol. Ya itu udah jadi mandatori banget ketika kalian ke Kanvok, kalian harus cobain es krim karambol yang udah terkenal banget di TikTok dan juga di seantero UI. Jadi untuk kalian semua mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2024, jangan lupa datang ke Kanvok dan cobain tiga makanan utama dari kita berdua. Betul. Sampai bertemu di Kanvok.
3 kata. Mungkin ini 3 kata yang bakal dapat banget kalau lagi parade atau kalau lagi acara-acara mandatori yang betul. ada di vokasi. 3 kata itu adalah V for Victory. Arti OKK, menurut aku orientasi kehidupan kampus atau OKK UI itu adalah wadah dan ajang di mana teman-teman mahasiswa UI 2024 dapat mengeksplor dan juga mengetahui lebih dalam tentang kampus, lingkungannya, cara beradaptasi, dan segala hal yang baru untuk mahasiswa UI tahun 2024. Dan nantinya teman-teman mahasiswa UI 2024 akan diberikan serangkaian pengetahuan dasar mengenai kehidupan kampus, kemudian mengenai dasar-dasar yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, dan tentunya akan sangat banyak lagi diperkenalkan tentang segala hal tentang kampus. Kalau kesannya adalah OKK itu kan gerbang pertama kalian masuk ke UI ya teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2024. Dimana itu adalah gerbang pertama kalian mencari banyak teman. Jadi kayak kesannya itu adalah di OKK tahun aku itu punya teman yang bisa nge-maintain sampai sekarang. Jadi teman pertama aku adalah sahabat aku sampai hari ini gitu. Jadi kesannya adalah aku dapat sahabat baru yang mana sahabatnya bisa bertahan lama. Dan pesannya adalah jangan pernah skip untuk paduan suara Betul. sama Padibio guys, karena itu adalah core memory banget. Betul. Nah, kira-kira ada gak nih saran atau misalnya hal apa aja sih yang harus disiapin sama mahasiswa UI 24 selama ngejalanin OKK? Oke, untuk mahasiswa UI 2024 jangan pernah skip untuk OKK 1 hari pun, karena itu merupakan core memory untuk kalian, karena setiap harinya kalian itu banyak hal yang kalian lakuin, jadi jangan pernah skip untuk OKK. Dan yang kedua adalah ikutin OKK dengan baik, karena di OKK inilah kalian bakal tahu teman-teman dari berbagai fakultas, karena ketika kalian udah ospek jurusan dan ospek fakultas, kalian udah jarang ketemu sama teman-teman yang beda fakultas gitu. Kalau dari Andri? Betul, saran aku juga jangan pernah skip tugas-tugas yang dikasih sama mentor, juga jangan pernah skip kegiatan-kegiatan baik itu online baik itu offline, karena tentunya bakal seru banget dan ini akan yang akan nambah insight baru tentang mahasiswa dan juga persiapan awal menjadi seorang mahasiswa di UI. Oke, harapannya tentunya semoga apapun yang diharapkan dari 1000 ambisi itu bisa dirangkai menjadi sebuah harmoni. Semoga harapan dari ribuan-ribuan harapan itu bisa dirangkai dengan baik, bisa disinergiskan antara panitia dan juga oleh mahasiswa UI 2024 nantinya, sehingga bisa terangkai keharmonisan kita. Oke, kalau dari aku harapannya semoga panitianya tetap selalu sehat, selalu happy juga ngejalaninnya, karena para menti bakal happy kalau misalkan dari panitianya juga happy. Nah, untuk mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2024-nya semoga kalian juga bisa menjalani kehidupan OKK ini dengan sangat baik dan juga dengan sangat happy, dan bisa menciptakan OKK 2024 yang sukses. Halo teman-teman semua, kenalin aku Nabila dari Fakultas Psikologi UI, jurusan Psikologi angkatan 2021. Sekarang aku diamanahkan sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi UI 2024. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Disa. Aku dari Fakultas Psikologi UI, jurusan Psikologi angkatan 2021. Sekarang diamanahkan sebagai Pak Nabila sebagai Wakil Ketua BEM Fakultas Psikologi UI 2024. Kuliah di UI menurut aku pengalaman yang unik ya.
karena ini adalah pengalaman yang cukup berbeda gitu dari lingkungan-lingkungan yang aku temui sebelumnya gitu, lingkungan-lingkungan belajar yang aku temui sebelumnya. Mungkin untuk dimulai dari Fakultas Psikologi dulu kali ya, terutama di Fakultas Psikologi aku merasakan kenapa ini pengalaman yang berbeda, karena aku merasa bahwa di sini tuh teman-temannya cukup suportif gitu loh. Lingkungannya sangat suportif, sangat apresiatif, sangat WOA sih. Kalau teman-teman mungkin udah pada tahu ya love language yang WOA itu. Jadi mereka cukup apa ya, kalau misalnya kita ada misalnya ada pencapaian sedikit itu diapresiasi gitu, atau misalnya sudah melakukan sesuatu hal diapresiasi, kalau kita lagi sedih itu ditemenin, didukung gitu. Itu cukup buat aku adalah pengalaman yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan apa ya, di satu sisi itu aku sangat bahagia dengan hal tersebut, dan di sisi yang lain aku merasa ter-challenge juga nih untuk melakukan hal yang sama gitu. Karena aku sebelumnya jujur nggak pandai WOA sih. Cuman di sini mau nggak mau jadinya kayak ayo kita belajar WOA karena mereka udah memberikan apresiasi penuh juga ke kita. Itu satu. Terus habis itu pengalaman lainnya apalagi ya? Jujur aku senang banget gitu di sini karena apa ya, kita belajar tentang manusia itulah gitu. Jadi kita belajar tentang banyak hal, mempelajari kenapa sih manusia itu bisa berperilaku seperti ini gitu. Dan itu menurut aku adalah hal yang menyenangkan, jadinya ketika kita berinteraksi sekarang tuh kita jadi lebih berusaha apa ya, understanding gitu. Misalnya ketika orang jawabnya A, B, C, terus habis itu mungkin awalnya dulunya kita merasa kayak agak, kok dia ngomongnya gitu sih, terus agak tersinggung atau apa, tapi sekarang tuh lebih ke oh oke, mungkin dia punya background A, B, C, D, dan jadi lebih memahami gitu sih. Terus kalau untuk di UI secara umum, aku merasa bahwa di sini memang lingkungan yang sangat mendukung pemikiran kritis dan terbuka gitu. Jadi apa ya, ada banyak hal, mungkin teman-teman semakin kuliah di sini akan semakin mengetahui apa yang aku maksud dengan pemikiran kritis ini. Tapi aku merasa aman untuk menyampaikan berbagai pemikiran-pemikiran kritis, terbuka, dan jadi ikut tertantang juga sih untuk kayak apa ya, jadi bertumbuh juga lah di sini. Oke, kalau selama perkuliahannya sendiri mungkin peluang yang kalian dapatkan itu yang pertama pasti program akademiknya ya, kayak yang Nabila sebut tadi. Kita di sini belajar gimana sih perilaku manusia, kita memahami gimana manusia itu berperilaku, itu yang pertama. Terus yang kedua, fasilitasnya di psikologi UI ini menurut aku oke banget, karena banyak banget fasilitas yang menunjang kita untuk belajar gitu. Misalnya ada room baca, ada student lounge, terus juga ini sedikit rahasia dapur mungkin ya, tapi mahasiswa psikologi UI itu dapat layanan konseling gratis gitu. Nah, kalau untuk pasca kuliahnya itu beragam banget prospek kerjanya. Bisa bekerja di klinis jadi psikolog, bisa di psikologi industri dan organisasi jadi HRD, terus juga bisa di sektor pendidikan misalnya jadi konselor, dan juga bisa juga jadi researcher atau peneliti gitu. Kalau Yui punya makanan rekomendasi ya di Kantin Sejiwa. Aku ada 2 sih. Ini adalah makanan favorit aku, jadi ini memang preferensi pribadi ya, tapi menurut aku teman-teman perlu nyobain. Apa itu? Yang pertama soto Betawi Pak Muklis. Itu enak banget. Menurut aku tuh sejauh ini soto Betawi paling enak menurut aku. Terus yang kedua itu adalah ayam katsu. Ada di ayam katsu Kanlam ya? Ayam katsu Kanlam. Jadi ada 2 hal itu sih menurut aku yang kalian perlu cobain sih kalau ke Kantin Siko, Kantin Sejiwa. Yang pertama mungkin kayak di pertanyaan sebelumnya, Sejiwa. Kantin Sejiwa itu kayak landmarknya Siko banget, karena makanannya jujur oke. Jangan lupa nyobain ya, soto sama katsu. Tuh, yang pertama Sejiwa. Terus yang kedua ada Miko atau minuman psikologi. Jadi kita bisa refill air minum di situ. Gratis, betul. Gratis. Terus yang ketiga kucing, karena di sini banyak banget kucing. Ada Genevieve, terus juga ada Dita Sulaiman dan lain sebagainya. Jadi kalau berkunjung ke Siko, bolehlah sapa-sapa rakyat Siko yang mungil-mungil itu. Betul. Masa transisi dari SMA ke kuliah itu merupakan masa yang tidak mudah gitu bagi aku pribadi, dan aku merasa bahwa OKK ini merupakan
momen kegiatan yang cukup membantu aku dalam masa transisi tersebut gitu. Kenapa? Karena materi-materi yang disampaikan gitu, yang berkaitan dengan UI secara umum, itu cukup membantu aku untuk mengetahui sebenarnya aku tuh masuk ke kampus yang seperti apa sih gitu, dan hal-hal apa aja sih yang perlu aku siapkan ketika aku masuk ke kampus ini gitu. Aku ingat banget ada beberapa tugas mentoring, dan salah satunya kalau nggak salah tuh tentang tugas tentang memahami diri sendiri. Jadi kayak tes-tes kepribadian kecil-kecilan gitu, dan itu cukup membantu aku sih untuk mengenali diri sendiri gitu. Jadi nggak hanya membantu aku untuk mengenali kampusnya, tapi juga membantu aku dalam mengenali diri sendiri gitu. Dua hal ini merupakan hal yang penting banget untuk masa transisi dari SMA ke kuliah. Kemudian buat aku pribadi juga ini merupakan wadah untuk membangun pertemanan lintas fakultas. Karena kan kita di OKK kan gabung ya, fakultasnya dari beragam macam-macam. Ini adalah kesempatan banget untuk bisa kenalan dengan teman-teman dari fakultas misalnya kalau aku berarti fakultas di luar psikologi gitu. Oke, sekarang udah mau disebutin nggak Kak? Kesan-kesan soal ngejalanin OKK tuh kayak gimana sih? Oke, kalau untuk kesan-kesan sendiri dari aku jujur sayang banget karena waktu itu aku melakukan pesan-pesan. Menurut aku jujur sayang banget karena waktu itu aku melewati OKK UI 2021 secara online ya, jadi kurang kerasa nih hype-nya untuk mengikuti OKK itu sendiri. Cuma nggak apa-apa karena lewat OKK itu sendiri aku bisa merasakan jadi mahasiswa seutuhnya, mahasiswa UI seutuhnya, karena aku bisa kenal, kayak Nabila bilang tadi, kenal teman-teman lintas fakultas, terus juga aku bisa tahu budaya, terus juga fasilitas, dan gimana sih dinamika kehidupan di kampus UI ini gitu. Kira-kira ada gak nih saran atau misalnya hal apa aja sih yang harus disiapin sama mahasiswa UI 24 selama menjalani OKK? Kalau saran untuk mahasiswa UI 2024, seperti yang aku sebutkan tadi ya, ini merupakan kesempatan, ini merupakan masa apa ya yang akan membantu kita dalam transisi dari SMA ke kuliah. Jadi aku berharap teman-teman mahasiswa UI 2024 bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan baik gitu, pahami materi yang diberikan gitu, disimak dengan baik, diserap, diresapi gitu. Dan yang paling penting tuh direfleksikan, karena aku selalu ingat kata dosen pembimbing aku, refleksi itu merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Jadi sangat penting untuk merefleksikan apa yang didapatkan selama kegiatan ini, refleksikan apa yang didapat dan apa yang akan kita rencanakan ke depannya dengan ilmu yang udah kita dapatkan selama kegiatan ini gitu sih. Terus habis itu manfaatkan juga ini, seperti yang aku bilang, ini merupakan wadah untuk membangun pertemanan lintas fakultas. Kalau teman-teman tertarik untuk membangun pertemanan lintas fakultas, ini bisa banget untuk dimanfaatkan waktunya gitu. Kita bisa ketemu banyak orang baru, dan mereka tuh sama kondisinya dengan teman-teman mereka, sama-sama mahasiswa yang baru masuk ke kampus UI, dan apa ya, mungkin ada keresahan-keresahan yang sama di situ, bisa saling berbagi cerita aja gitu. Terus terakhir, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Teman-teman akan menghadapi rangkaian yang cukup padat ya, OKK, terus nanti disambung lagi sama kegiatan fakultas, ABC, nanti langsung masuk kuliah. Jangan lupa jaga kesehatan, fisik dan mental, istirahat yang cukup, makan yang sehat, terutama anak kos. Jangan lupa untuk makan, ya mungkin ini kita jauh dari orang tua ya, tapi jangan lupa untuk tetap dijaga makannya. Satu lagi, aku paham banget buat beberapa orang, ini mungkin adalah momen pertama terpisah jauh dari keluarga gitu kan, terpisah jauh dari orang tua, rasa sedih, rasa kangen sama orang tua itu merupakan hal yang sangat wajar dirasakan. Kasih ruang buat teman-teman merasakan hal itu, tidak usah terlalu dipush, tidak usah terlalu dipaksakan untuk harus A, B, C, D, kasih ruang, kasih jeda, tapi ingat setelah itu teman-teman harus tetap bangkit dan harus tetap resilient untuk menghadapi 4 tahun berikutnya di kampus UI. Oke, harapan aku untuk OKK UI 2024, semoga rangkaian acaranya berjalan lancar dari awal sampai acara puncak. Jadi OKK UI ini juga bisa mewadahi teman-teman mahasiswa UI 2024 untuk proses shifting ya dari SMA ke kuliah gitu mungkin.
Halo teman-teman, perkenalkan, aku Bagas Dwi dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2021. Saat ini aku sedang menjabat sebagai Ketua BEM FIA UI 2024. Perkenalkan, nama saya Nathan Egbert, saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2022. Dan sekarang aku sedang menjabat di Badan Eksekutif Mahasiswa FIA UI sebagai Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI 2024. Jadi gimana rasanya kuliah di UI atau di FIA UI? Tentu rasanya tuh ya seneng gitu, seneng. Terus juga kalau misalkan di luar kita juga punya privilege gitu kalau di luar, apalagi kalau misalkan ketemu sama orang-orang hebat gitu kan, orang-orang yang punya jabatan gitu di luar. Kalau misalkan ditanya dari mana gitu, dari UI gitu, nah pas itu punya privilege gede gitu kan. Nah selain itu juga untuk jaringan-jaringan dari senior-senior, dari teman-teman di luar juga itu sangat banyak kalau misalkan untuk kuliah di UI itu gimana rasanya. Terus terutama di Fakultas Ilmu Administrasi tentu banyak banget privilege yang dapat kita dapatkan gitu. Oke, untuk makanan yang harus dicoba, itu semua makanan harus dicoba kalau misalkan di kantin FIA ya. Tapi kalau misalkan ini aku pengen rekomendasiin, mungkin ada dua ya. Kalian teman-teman bisa coba nih nanti. Bisa coba ada mie RR namanya, atau enggak nanti ada mango sticky rice. Oke, OKK menurut aku itu orientasi buat teman-teman mahasiswa angkatan 2024 nanti ya. Dan di OKK nanti tentu dari teman-teman semua bisa kenal sama teman-teman yang memang awalnya belum kenal. Jadi kenal semuanya itu dari berbagai daerah, bukan hanya dari satu sekolah aja, tapi dari berbagai macam sekolah di Indonesia gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman memang nanti bisa memanfaatkan pas di OKK nanti, kalian bisa menambah jaringan dari teman-teman di luar daerah semuanya. Oke, selama jalan OKK, tentu yang harus disiapin sama teman-teman semuanya itu banyak loh. Nanti kalian bisa menyiapkan diri kalian untuk lebih terbuka dengan teman-teman semuanya. Jangan menutup diri, karena sayang banget kalau misalkan nanti di OKK dari teman-teman semuanya ini menutup diri gitu kan. Dari teman-teman semuanya nanti bisa membuka diri, karena bisa membuka lebih luas lagi jaringan-jaringan yang memang teman-teman butuhkan nantinya gitu. Selain itu juga kalian teman-teman semuanya bisa berkenalan satu sama lain, dimana nantinya kalau misalkan emang di OKK ini sangat sangat bebas gitu kan, sangat bebas kalau misalkan emang dari teman-teman semuanya. Kalau misalkan aku dulu tuh sangat seru gitu kan kalau misalkan emang mau ada project atau apa-apa. Oke. Kalau untuk di FIA UI sendiri prospeknya itu banyak banget. Teman-teman after kampus itu teman-teman bisa kerja di BUMN, BUMD, PNS, ASN maupun juga di startup di negeri ini gitu. Jadi banyak teman-teman kalau misalnya masuk FIA UI. Unik, solid, berani. Kalau kesan dan pesan aku, kalau kesan itu kebetulan aku waktu itu pas udah offline dan itu sangat berkesan karena mereka mengajarkan banget terkait memahami UI itu, lingkungannya, sosialnya, dan apapun itu. Sehingga aku makin bangga dan mencintai UI itu lebih dalam. Kalau pesannya itu harus lebih keren lagi sih OKK tahun ini. Harapan aku ke OKK UI tahun 2024 ini ialah semoga OKK 2024 ini bisa hadir untuk mewadahi mahasiswa angkatan 2024 untuk makin bangga dan mencintai UI. Guys, sebelumnya kenalin, nama aku Nur Muhammad Rizky Mubarok, biasa dipanggil Rizky, dari Fakultas Kedokteran Gigi, jurusan Pendidikan Dokter Gigi, dari angkatan 2021, dan sekarang menjabat sebagai Ketua BEM FKGI 2024. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Isya Quaternada, biasa dipanggil Isya, dari Fakultas Kedokteran Gigi, jurusan Pendidikan Dokter Gigi, angkatan 2021, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua BEM FKGI 2024. Sebenarnya kuliah di FKGWI itu menurut
aku lumayan padat ya, karena balik lagi jenjang karir kita atau jenjang pendidikan kita itu emang dari preklinik atau S1 sama di profesi juga, nanti teman-teman akan ngerasain namanya koas gitu. Dan kita itu emang di FKG salah satunya di Fakultas di Erika itu kita ngejalaninya selama 3,5 tahun, beda sama fakultas-fakultas lain. Jadi itu berdampak juga ke berapa lama kita pendidikan di sini, yang mana setiap mata kuliahnya, setiap pelajaran segala macam itu semuanya dipadetin. Itu salah satunya yang bikin kita lebih sibuk lah, baik itu di akademik maupun nanti kegiatan-kegiatan non-akademiknya juga bakal lebih banyak. Nanti teman-teman bakal ngerasain bakti sosial itu lebih banyak di FKG dan lebih gencar juga gitu. Oke, mungkin kesempatan yang bisa didapat akademiknya, kalau dari akademik dosen-dosennya keren-keren banget, udah berpengalaman banget. Terus dari teman-temannya juga sangat merangkul. Terus di FKG UI ini kalau misalnya yang non-akademiknya banyak banget lembaga-lembaga yang bisa kalian ikutin. Contohnya kayak BEM, Tristik, itu ada kayak buat nari di FKG, dan banyak hal lain yang bisa kalian dapetin juga di FKG UI. Jadi ada makanannya, yang pertama ada kebab yang di lorong pertama banget, pokoknya di sebelah jus Mas Galih. Kalian juga harus nyobain jus Mas Galih, sama ada ayam mentai dan juga mushroom yang di seberangnya jus Mas Galih. Dokter, engineer, dan juga artis. Menurut aku buat arti OKK itu sendiri nantinya teman-teman bakal ngerasain kehidupan kampus dan perkenalannya kayak gimana aja sih sebenarnya di UI itu ada apa aja fasilitasnya, pun pelayanannya yang disediain buat teman-teman semua. Ya mungkin sekarang teman-teman baru tahu lewat sosial media ataupun baca-baca dari berita UI-nya sendiri, itu semua baru lapisan awalnya doang. Tapi di OKK nanti teman-teman bakal dapat exposure lebih banyak dan lebih menarik juga tentang apa itu sejarah UI, dan juga banyak opportunity juga yang tersedia di UI kayak gitu. Kalau dari aku kesan dan pesannya seru sih, tapi kurang berasa karena aku dulu 2021 online. Tapi buat tahun kemarin aku sempet gantiin temen aku jadi mentor. Itu seru banget karena offline, terus lebih berasa gitu kenalan sama temen-temennya. Pasti temen-temen nanti bakal ngerasa lebih bonding lah kalau misalnya OKK-nya offline. Sekarang kira-kira ada gak nih saran atau apa aja sih yang harus disiapin sama mahasiswa UI 24 selama ngejalanin OKK? Saran dari aku buat mahasiswa UI 2024, semua yang ada disediain di acara OKK nantinya, semua rangkaian kegiatannya, laksanain sepenuh hati kalian, karena ini cuma sekali. Untuk kalian bakal ngelanjutin pendidikan kalian di UI nanti buat teman-teman mentornya juga lebih kenal, karena nanti bakal ngebantu kalian juga untuk kedepannya. Harapan dari aku, semoga OKK tahun ini lancar, terus rangkaian kegiatannya juga semoga seru-seru dan terjalani dengan bagus juga, dan semoga mahasiswa-mahasiswa barunya bisa nyaman untuk menjalani OKK 2024 tahun ini. Kalau dari harapannya buat aku untuk OKK 2024 semoga lebih keren lagi dibandingkan tahun lalu, lebih lancar juga pelaksanaannya, dan juga dari teman-teman OKK UI mungkin banyak inovasi yang mungkin pastinya dibawa di tahun ini bisa terlaksana secara penuh dan meninggalkan kesan yang lebih juga buat teman-teman mahasiswa UI 2024. Halo semuanya, kenalin nama aku Naufal dari Fakultas Teknik Angkatan 2021, Program Studi Teknik Mesin, dan pada tahun ini diamanahkan untuk menjadi Ketua BEM FTUI tahun 2024.
Aku sendiri ngerasa senang banget selama kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kenapa? Karena di sini aku dapat banyak banget teman, dapat banyak banget pengalaman, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang bisa menunjang perkembangan diri aku selama perkuliahan dan juga untuk persiapan pasca kampusnya nanti. Di Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu ada banyak banget, tapi menurut aku yang paling menonjol yaitu banyaknya organisasi yang ada di Fakultas Teknik. Jadi kalian bisa memilih organisasi mana yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke, kalau makanan di Kantek, di kantin teknik itu banyak banget. Ada nasi goreng, ada mie ayam, ada katsu, ada warteg-wartegan. Tapi kalau aku paling sering beli itu katsu. 3 kata buat Fakultas Teknik: biru, solid, asik. Menurut aku, OKK itu adalah wadah untuk mahasiswa Universitas Indonesia untuk bisa kenal dengan teman-teman dan juga lingkungan Universitas Indonesia. Kesan dan pesannya banyak, walaupun dulu aku ngejalanin OKK secara online, tapi aku tetap senang. Kenapa? Karena aku bisa banyak dapat teman baru dari berbagai fakultas dan juga jurusan. Kira-kira ada gak nih saran dari kakak apa aja yang perlu dipersiapin buat mahasiswa UI 2024 yang sebentar lagi bakal jalanin? Kalau menurut aku yang paling perlu disiapin itu adalah social battery ya, karena kalian bakal banyak banget ketemu orang, kalian bakal banyak banget ketemu teman-teman baru, dan siapin social battery karena kalian harus banyak berbicara sama orang-orang. Harapan aku buat OKK UI tahun ini, semoga OKK bisa lebih banyak memberikan kesan dan pesan positif kepada mahasiswa UI tahun 2024, sehingga bisa menjadi kenangan ketika kalian sudah menjadi mahasiswa tingkat 2, 3, 4 maupun sudah lulus nanti. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, nama aku Sarah, aku dari Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi Angkatan 2021, dan tahun ini alhamdulillah aku sedang mengemban amanah menjadi Wakil Ketua BEM Fakultas Farmasi UI tahun 2024. Gambaran sedikit ya mengenai gimana sih berkuliah di Fakultas Farmasi khususnya Universitas Indonesia itu. Dulu pas awal-awal tuh aku kerasa banget deg-degannya, excitementnya, karena dulu tuh dari awal aku emang pengen berkuliah di sini di Fakultas Farmasi. Jadi aku dulu sangat excited banget nih, kira-kira aku bakal belajar apa aja sih di Fakultas Farmasi gitu. Kemudian setelah aku menjalaninya, itu ternyata lumayan challenging dan rasanya tuh kayak menantang gitu ya, karena ternyata banyak banget hal-hal baru yang bisa aku dapetin di Fakultas Farmasi sendiri gitu. Oke, kalau untuk opportunity sendiri sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapetin di Fakultas Farmasi ini sendiri, dan dari aku sendiri tuh ngerasanya banyak banget hal-hal baru, kayak misalnya kalau kita praktikum tuh banyak banget alat-alat yang masih tergolong baru, dan kita di sini bisa mendapat kesempatan untuk mencoba langsung gitu bagaimana sih praktikum ini tuh diajarin langsung juga gitu loh sama profesor-profesor, sama dosen-dosen yang memang sudah ahli di bidangnya gitu. Dan di sini selain ketemu dengan profesor-profesor yang hebat-hebat gitu, kayak orang-orang hebat, di sini juga mahasiswa-mahasiswanya gitu, kayak aku ketemu teman-teman baru yang juga ternyata mereka tuh dulu merupakan orang-orang hebat juga gitu. Jadi selain aku belajar dari dosen-dosen, aku juga belajar dari mahasiswa-mahasiswa yang di sini teman-teman aku semuanya tuh adalah orang-orang hebat gitu dan menginspirasi semua gitu. Jadi opportunitiesnya tuh sebenarnya banyak banget. Kemudian dari segi organisasi, mungkin dari non akademisnya itu juga
aku bisa terekspos dengan organisasi mahasiswa farmasi, nggak cuman di nasional doang, di seluruh Indonesia, yaitu ISMA Farsi. Aku juga terekspos ke mahasiswa farmasi di kancah internasional gitu, karena BEM FFUI sendiri sebagai member of association dari IPSF gitu. Jadi ya banyak banget lah opportunitiesnya gitu. Aku bisa mengenal orang-orang baru, kemudian aku juga bisa belajar hal-hal baru, dan itu sebuah sebuah kesempatan yang luar biasa gitu menjadi mahasiswa farmasi gitu. Nah, kebetulan Fakultas Farmasi sendiri belum memiliki kantin sendiri, cuman kita itu ada 2 gedung nih tempat kita belajar. Pertama, gedung farmasi yang letaknya di FMIPA, itu kita biasanya di situ ke kantin Dallas. Terus kalau di RIK sendiri ada Kanrik atau kantin RIK. Nah, kalau rekomendasi makanan sih biasanya kalau aku di Dallas tuh aku suka banget sama ayam kalasan. Terus kalau di Kanrik sendiri aku biasanya itu makan ada namanya bakso aci, itu enak. Terus habis itu ayam penyet kremes yang ayam pawon itu harus dicoba juga sih. Sama satu lagi mungkin yang fenomenal itu adalah ayam jawir sama jus Mas Galih kali ya gitu. Itu kalau di Kanrik. 3 kata yang paling menggambarkan Fakultas Farmasi itu adalah yang pertama pastinya obat, yang kedua OSCE, dan yang ketiga gerus. Arti OKK menurut aku karena OKK ini merupakan masa pengenalan mahasiswa yang baru pertama kali menginjakan kaki di dunia perkuliahan gitu. Jadi ibaratnya OKK ini tuh adalah first impression buat mahasiswa-mahasiswa yang terutama mahasiswa UI 2024 gitu. Jadi di sini penting banget nih, merupakan masa-masa yang krusial bagi mahasiswa UI 2024 karena ini adalah first impressionnya mereka dan kayak masa pengenalannya mereka gitu. Jadi kayak buat teman-teman mahasiswa UI 2024 nih penting banget nih buat kalian mengeksplor lebih lanjut, karena ini adalah kesempatan kalian ya. Kayak mungkin 3 bulan pertama di fakultas itu adalah masa-masa yang paling penting gitu untuk kalian menceburkan diri ke dunia perkuliahan, dan akan ada banyak hal-hal baru yang bisa kalian coba, dan sayang banget kalau nggak diikutin gitu dengan baik, dan sayang banget kalau misalnya cuman lewat aja gitu. Jadi bener harus masa-masa yang harus dinikmati sebaik mungkin dan dijalani dengan sepenuh hati gitu. Kesan pesan aku selama menjalani OKK dulu di tahun 2021 ya, mungkin ada beberapa keterbatasan karena memang sudah jauh berbeda lah ya kondisinya dengan yang saat ini. Kalau dulu kan masih semuanya mungkin masih daring gitu karena masih ada pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa hal yang mungkin aku rasa akan lebih seru kalau misalnya kita tatap muka secara langsung, tapi waktu itu aku tetap merasakan euforia dari OKK itu sendiri, karena terutama selama mentoring dulu itu kan aku kayak diminta ngejalanin kayak berbagai misi gitu ya dari OKK-nya, dan di situ tuh aku jadi mengenal teman-teman aku yang satu kelompok yang nggak cuman dari Fakultas Farmasi doang, tapi dari berbagai fakultas lain gitu. Aku jadi kayak mengenal mereka, dan sampai sekarang aku masih suka menyapa mereka kalau misalnya ketemu gitu, dan itu cukup memorable juga gitu. Terutama pokoknya pas lagi mentoring itu mentornya juga kakak-kakaknya tuh mereka sangat merangkul dan juga sangat mengenalkan
Universitas Indonesia, dari lingkungannya, dari tempat belajarnya, dari opportunities yang bisa kita dapat kayak kegiatannya, kepanitiaannya, keseluruhannya tuh sama mereka dikenalin gitu, dan aku jadi merasa sangat terwelcome lah gitu. Mungkin kesan-pesannya masih memorable sih, karena mungkin terutama di mentoring itu karena aku waktu itu ada diminta ngerjain tugas bareng gitu kan, walaupun hanya melalui Zoom, itu kita tetap bisa bekerja sama gitu. Dan waktu itu yang memorable mungkin dulu aku diminta bikin podcast bareng sama teman-teman aku yang lain, dan itu lumayan fun juga gitu, karena kita bisa explore berbagai macam hal dengan topik yang udah dikasih gitu kan, dan kita bisa kayak ya itulah gitu. Kira-kira ada gak nih saran hal apa aja yang perlu dipersiapin buat mahasiswa UI 2024 yang sebentar lagi bakal menjalani? Oke, hal-hal yang perlu dipersiapin itu pastinya adalah ya persiapkan diri sebaik mungkin, dan jangan dilewatkan masa-masa OKK ini, dijalani dengan sepenuh hati. Pokoknya kalau diminta harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu diikuti gitu, karena itu semua adalah untuk memenuhi, untuk sebagai perbekalan kalian mengenal kampus kalian ini gitu. Dan pokoknya jangan ragu-ragu, jangan merasa takut, kayak lakukanlah hal-hal yang ingin kalian lakukan gitu. Jadi supaya kalian nggak menyesal gitu ke depannya kenapa kalian nggak ngelakuin ini pas OKK atau gimana. Terus kayak mungkin hal-hal yang perlu dipersiapin persiapkan jakun kali ya. Mungkin jangan lupa juga biasanya mandatori mahasiswa yang baru pertama kali datang di kampus UI ini adalah foto di Balairung menggunakan jaket kuning gitu. Nah itu mungkin kayak ya jangan lupa dilewatin lah momen-momen itu gitu, dan ya dinikmati sebaik mungkin, karena masa-masa OKK ini adalah salah satu masa-masa yang membahagiakan selama perkuliahan gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa harapan kakak untuk OKK UI tahun ini? Harapan aku untuk OKK tahun ini semoga semua orang, mungkin baik dari peserta, dari mahasiswa UI 2024 maupun dari panitianya juga, terus dan ya seluruh pihak yang terlibat itu semoga bisa bersenang-senang bersama, kemudian bisa sama-sama menebar kebermanfaatan bagi sekitar juga, dan semoga bisa berjalan dengan lancar, bisa lebih mantap lagi dari tahun sebelumnya, bisa lebih oke lagi, dan yang pastinya nanti puncak OKK itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Semoga gestarnya juga lebih mantep lagi lah dari yang tahun sebelumnya. Mungkin itu harapan aku. Halo mahasiswa UI 2024, perkenalkan saya Ilham Kurotayun dari FKUI 2021 selaku Ketua BEM FKUI 2024. Halo teman-teman, perkenalkan aku Firmansyah dari FKUI 2021 dan aku sebagai Wakil Ketua BEM IKM FKUI 2024. FKUI tentu menyenangkan karena apa yang kita pelajari bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita bisa belajar kepada dokter, rumah sakit yang terkenal yang bisa memberikan kita referensi sebanyak mungkin sehingga apa yang kita dapatkan begitu banyak mengenai kedokteran. Oke teman-teman, banyak banget loh prospek dan juga opportunities yang bakalan teman-teman dapetin khususnya di FKUI ini. Nah yang pertama, teman-teman bisa dapat keluarga baru. Yang kedua, teman-teman selama OKK ini juga bakal dapat banyak banget pembelajaran tentang fakultas-fakultas yang ada, dan juga salah satunya adalah fakultas kedokteran. Gantiin Erika, teman-teman harus banget coba jus Mas Gali. Ada dua aliran nih, ada aliran stroberi pisang atau melon dan bonaga. Teman-teman aliran yang mana? Tiga kata, yang pertama sejawat, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah rumah. Menurut kami, OKK merupakan ajang untuk lebih mengenal mengenai UI ataupun memperluas relasi dengan metode yang menyenangkan yang disediakan oleh teman-teman dari OKK UI.
Oke, kesan pesan aku selama menjalani OKK waktu tahun 2021, aku seneng banget karena bisa ketemu banyak banget teman-teman baru dan aku juga bisa kenalan sama kakak-kakak fasil di OKK UI. Untuk teman-teman mahasiswa UI angkatan 2024 yang sedang menjalani OKK, silakan enjoy aja OKK-nya. Silakan kenalan sebaik mungkin karena di OKK ini teman-teman mengenal dari berbagai fakultas, berbagai daerah, dan tentu itu menjadi relasi dan hubungan yang luar biasa luas bagi teman-teman ke depannya. Oke, harapan untuk OKK tahun ini, semoga OKK tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga teman-teman mahasiswa UI 2024 bisa mendapatkan teman baru yang banyak, lalu juga bisa mendapatkan keluarga baru di UI juga, serta bisa membangun relasi seluas mungkin. Sinergi